yang high risk itu 290-an, separuhnya adalah pekerja tenaga kesehatan, dan sampai saat ini belum ditemukan adanya korban baik yang terjangkit maupun dari penelusuran belum ada yang perlu dirawat di rumah sakit. Kalau menurut pendapat saya, tanpa mengecilkan isu ini, kita mungkin bisa lihat konteksnya, ya Mbak, bahwa penduduk India adalah 1,42 miliar, dan ini terjangkit di level kelurahan dengan penduduk 1.000, dan yang meninggal akibat virus ini 2 orang, berdasarkan hitungan kami berarti 0,2%. Memang virus dengan pengalaman kita dengan pandemi COVID-19, kita tidak bisa juga terlalu menganggap enteng, tapi pada saat yang sama juga sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga, panik jangan, waspada harus, begitu ya Mbak ya. Jadi kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah India dalam rangka mencegah penularan ini keluar kelurahan, boleh dibilang ya, keluar kelurahan itu sudah sangat amat stringent atau sangat ketat, karena sudah tidak boleh lagi travel atau berperjalanan di luar kelurahan. Mereka sangat amat mendahulukan SOP, standar prosedur kesehatan, prokes, kembali pada saat di awal-awal virus COVID-19. Jadi saya rasa mudah-mudahan harapannya dengan upaya pemerintah setempat di negara bagian Kerala, upaya balik lagi ke waktu awal COVID-19 dengan masker, dengan cuci tangan dan sebagainya, ini bisa dikendalikan hanya di lingkungan kelurahan tersebut. Demikian. Nah, saya ingin ke Pak Imran. Pak Imran, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Artinya apakah pemerintah untuk saat ini sudah memandang virus Nipah ini sesuatu yang urgent, artinya cukup mengancam? Karena kalau kita lihat Pak, ini sebetulnya di tahun 1998 begitu. Kasus ini pernah mematikan sekitar 105 orang begitu, dan 265 kasus juga ada radang otak akut Pak karena virus Nipah ini. Pemerintah Indonesia harus bersikap seperti apa Pak agar kasus seperti pada saat awal pandemi COVID-19 ini tidak terjadi lagi di virus Nipah? Pak Imran silakan. Ya, jadi kalau kami memandang perlu meningkatkan kewaspadaan, ya. Tetapi apakah sampai lockdown? Tidak perlu, karena kan memang kejadiannya itu di India itu pun di Kerala. Dan kami juga akan menyampaikan kepada semua Dinkes, ya, Paskes agar waspada terkait dengan adanya Nipah ini. Yang kedua adalah kita juga ngecek terus, memonitor apakah sudah ada warning dari WHO. Karena biasanya kalau sudah ada terjadi potensi terjadi pandemi atau perluasan kasus, itu mereka memberikan warning. Sampai saat ini, tahu saya WHO belum ada warning terkait dengan Nipah ini. Jadi itu masih sangat localized gitu ya. Moga-moga pemerintah India khususnya di negara bagian Kerala bisa mengisolir masalah ini sehingga tidak menyebar kemana-mana. Hanya yang masalah concern saya adalah terkait dengan kelelawarnya itu. Kelelawarnya kan nggak bisa di lockdown juga gitu ya. Sehingga yang bisa kita lakukan, kita sampaikan tadi, saya kira sudah disampaikan juga oleh Bu Ina, adalah jangan makan buah mentah gitu ya. Kalau makan nira juga jangan langsung diminum. Makan bekas codot tadi, bekas gigitan kelelawar juga jangan dimakan. Nah, seperti itu yang perlu disampaikan. Demikian, Pak. Baik, Pak, lalu kalau berbicara mengenai tadi, saya sebelumnya menanyakan bahwa di Malaysia ini kasusnya pernah ada di tahun 1998. Apakah di Indonesia juga virus Nipah ini pernah ada, Pak? Pernah ada, tapi itu juga impor kan. Jadi yang pekerja sawit kalau nggak salah ya, yang kerja di Malaysia kemudian dia pulang. Itu aja sih. Setelah itu kita tidak menemukan lagi adanya kasus Nipah di manusia di Indonesia. Gitu. Baik, lalu berkaca dari pandemi Pak, apa sebetulnya langkah konkret yang sekarang tengah disiapkan oleh pemerintah? Ya tadi, langkah konkretnya adalah memperkuat surveillance. Kita harus menyampaikan kepada Paskes, ya, Pak Dinas, bahwa
kalau ada gejala-gejala yang seperti Nipah ini gitu ya, harus segera melaporkan dan segera melakukan penyelidikan epidemiologi bersama-sama dengan sektor yang lain. Karena ini ada hubungannya dengan zoonosis, dengan hewan, maka nanti harus dilakukan penyelidikan epidemiologi kasus tersebut dengan sektor peternakan ya. Jadi bisa ada di dinas peternakan atau kalau tidak ada dinas peternakan, dinas tanaman pangan atau dinas pertanian, karena di situ biasanya nyampur tuh antara pertanian dan peternakan dari sana. Itu harus dilakukan. Kemudian nanti pelaporannya juga harus dilaporkan ke kami ke pusat agar ini bisa menjadi sinyal-sinyal ya, memberikan sinyal kepada daerah lain agar waspada dan juga kepada dunia, kepada WHO bahwa ya, ada pertemuan kasus baru di Indonesia. Kemudian selain itu ya juga tadi mempersiapkan vaskes bahwa bukan hanya melaporkan tetapi bagaimana menangani kasus Nipah tadi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Imran untuk penjelasannya. Saya ingin kembali ke Bu Ina. Bu Ina, dari 706 yang sedang dalam proses atau pengecekan kesehatan, apakah ada warga negara Indonesia Bu yang terkena dari virus Nipah ini atau mungkin sudah diwaspadai atau sebetulnya seperti apa? Apakah sudah ada WNI saat ini yang terkena atau mungkin dicurigai terkena? Tadi saya sudah sampaikan Mbak bahwa ada WNI 46 orang di State Kerala, tapi di kelurahan yang sedang terjangkit tidak ada WNI. Jadi kami hanya menghimbau kepada seluruh WNI untuk melaporkan apabila ada gejala, dan pada saat yang sama kami juga menghimbau untuk tidak panik, tetap waspada dengan menjaga prokes sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah setempat.